Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi sama saya, Dr. WSP. Kalian bisa follow IG saya di sini nih, @wedelia_sadinaputri. Atau kalian kalau misalnya punya pertanyaan nih, kalian bisa DM. Kalau kalian mau konsultasi masalah kesehatan kalian juga bisa ya teman-teman. Silahkan DM saya, nanti saya bales. Konsultasinya gratis. Kalian jangan lupa ya subscribe channel saya agar channel saya makin berkembang. Di like dan di komen juga di YouTube-nya. Teman-teman jangan lupa di share juga video-video saya. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kita yang membutuhkannya. Video kali ini khusus untuk kalian pasangan yang sudah menikah ya, terutama buat para wanita. Jadi, kurangnya gairah seks pada beberapa wanita itu bukan berarti kalau kalian tidak memiliki libido ya. Baik pria maupun wanita itu pasti memiliki nafsu gairah seks, walaupun kadang-kadang itu menurun. Saat libido wanita sedang rendah, dia biasanya tidak mau melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Nah, apabila nih penurunan libido yang terjadi itu dalam jangka waktu yang lama dan terus berulang, kemungkinan kalian mengalami beberapa masalah. Bisa jadi ada masalah pribadi, masalah kesehatan, atau masalah di dalam hubungan tersebut. Nah, apa saja nih dok tanda-tanda penurunan libido pada wanita? Yang pertama, biasanya tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Yang kedua, tidak memiliki atau jarang merasakan hasrat seksual. Yang ketiga, merasa terganggu karena berkurangnya hasrat seksual pada wanita tersebut. Jadi, jika kalian ada yang mengalami salah satu dari tanda tersebut, kemungkinan kalian mengalami penurunan libido nih. Faktor penyebabnya itu ada 4 nih teman-teman. Faktor fisik, faktor psikologis, perubahan hormon, dan juga masalah yang ada di dalam hubungan kalian. Yang pertama, penyebab fisik. Ada beberapa nih yang menyebabkan penurunan libido dari seorang wanita yang disebabkan oleh penyebab fisik. Salah satunya adalah kelelahan. Lelah akibat mengurus anak atau melakukan pekerjaan sehari-hari itu dapat menurunkan hasrat seksual loh pada wanita. Kemudian rasa capek atau rasa sakit setelah operasi itu juga dapat menurunkan libido pada seorang wanita. Yang kedua, karena memang ada masalah seksualnya. Misalnya, kalian merasa tidak nyaman atau sakit pada saat melakukan hubungan suami istri nih dengan suami kalian. Kemudian bisa juga nih kalian tidak merasakan orgasme pada saat melakukan hubungan seksual dengan suami kalian. Nah, itu juga bisa menyebabkan berkurangnya hasrat seksual pada wanita. Yang ketiga, adanya penyakit medis. Ada banyak nih penyakit non-seksual yang menyebabkan menurunnya hasrat seksual bagi wanita. Misalnya nih, kalian menderita penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit hipertensi, atau artritis, atau radang sendi, atau penyakit jantung koroner, atau penyakit saraf. Itu juga akan mempengaruhi hasrat seksual kalian. Selanjutnya, gaya hidup yang nggak sehat nih. Kalau kalian suka mengkonsumsi alkohol atau juga mengkonsumsi rokok, bahkan menggunakan narkoba, itu akan menyebabkan penurunan hasrat seksual pada wanita. Karena rokok itu dapat menurunkan aliran darah dan dapat menurunkan libido kalian. Selanjutnya, penggunaan kontrasepsi. Banyak nih dari teman-teman kita yang mengalami penurunan hasrat seksual setelah menggunakan alat kontrasepsi. Seperti pil KB progestogen, pil KB gabungan yang mengandung estrogen dan juga progestin, atau injeksi depo-provera sampai juga implan nih bisa mempengaruhi hasrat seksual seorang wanita. Kemudian obat-obatan, banyak juga nih obat-obatan yang terkenal akan membunuh libido wanita. Salah satunya antidepresan dan juga anti kejang. Kemudian
Karena operasi, hampir seluruh operasi, terutama operasi pada bagian kelamin atau dada, itu akan menurunkan hasrat seksual bagi seorang wanita. Selanjutnya, setelah penyebab fisik tadi, ada juga nih penyebab psikologis. Karena masalah kesehatan mental seperti mengalami depresi itu juga dapat menurunkan gairah seksual pada wanita. Kemudian karena faktor stres nih, tidak bisa mengelola stres nih kaliannya. Karena stres masalah keuangan kah atau masalah pekerjaan kah? Selanjutnya karena ketidakpercayaan diri yang berkurang, itu juga bisa menyebabkan libido menurun. Dan juga apabila wanita-wanita yang pernah mengalami trauma seperti kekerasan fisik atau mengalami kekerasan seksual, itu juga dapat menurunkan hasrat seksual dari wanita tersebut. Yang ketiga, karena perubahan hormon. Jelas ya teman-teman, karena berubahnya hormon di dalam tubuh wanita itu akan mempengaruhi libido wanita tersebut. Misalnya nih, menopause, karena kadar estrogen yang menurun pada saat fase transisi kita menuju ke masa menopause, itu akan menyebabkan penurunan gairah seksual kita. Juga biasanya akan menyebabkan vagina menjadi kering, cenderung kering. Jadi ketika melakukan hubungan seksual itu kurang nyaman atau menyakitkan, jadi hasrat seksual juga menurun nih. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga ya, banyak kok perempuan yang setelah menopause pun melakukan hubungan seksualnya merasakan terpuaskan. Namun memang ada beberapa yang merasakan kehilangan libidonya atau menurun nih gairah seksualnya. Selanjutnya pada masa kehamilan atau masa menyusui. Perubahan hormon yang berubah pada fase kehamilan atau pada saat kita menyusui itu bukan satu-satunya penyebab penurunan libido pada wanita ya. Kelelahan, perubahan bentuk tubuh, stres itu juga bisa menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasrat seksual pada wanita tersebut. Yang keempat, masalah dalam hubungan. Karena kedekatan secara emosional dengan pasangan kita itu merupakan awal yang penting nih untuk kita melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita. Jadi ketika kita ada masalah nih dalam hubungan, itu merupakan faktor utama penyebab menurunnya gairah seks. Seperti kurangnya hubungan dengan pasangan, adanya masalah yang belum terselesaikan, kemudian buruknya komunikasi, kebutuhan atau preferensi seksual, atau bahkan karena adanya perselingkuhan di antara salah satu pasangan. Nah, jika kalian memiliki kekhawatiran yang tinggi tentang penurunan libido kalian, atau mungkin jika kalian tidak menemukan penyebab-penyebabnya setelah saya jelaskan tadi, kalian bisa segera mengkonsultasikan masalah kesehatan kalian ini ke dokter ya. Kalian jangan malu dan ragu untuk melakukan konsultasi terhadap dokter apabila mengalami masalah kesehatan ini. Dengan kalian mengkonsultasikan masalah kesehatan kalian ke dokter, kalian jadi lebih tahu nih apa penyebab pastinya dan tahu apa penanganan selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun berada. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.